Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang mulia Ketua Pengajian Masjid Al-Mujahidin Akhir Ikram Bapak Khairul Ahmad MPD, yang mulia para guru-guru kita dari Pak Ustaz Sudin dan juga Ustaz Jaya, Ustaz Fajri, dan juga orang tua kita, sepuhan kita dari Bintang, Bapak Ustaz Subud, dan juga segenap jamaah pengajian Masjid Al-Mujahidin yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah takdirkan kita untuk bisa hadir bersama-sama bersilaturahmi dan ta'lim di pengajian Al-Mujahidin ini. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap kita, sebab ini adalah bagian daripada perjuangan kita untuk menyelamatkan diri kita, bukan saja di dunia tetapi di akhirat nanti. Sebab yang namanya penyesalan itu adalah bukan di awal, tetapi penyesalan itu adalah di akhir nanti. Jadi disampaikan dunia ini hanyalah persinggahan untuk menuju perjalanan yang panjang. Yang panjang itu nanti di akhirat. Bahkan penyesalan banyak terjadi di akhirat, sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 66, ya, yauma taqallubu wujuhum bin-nari yaquluna ya wailatana ata'na Allah wa ata'na Rasul, yaitu pada hari dibolak-balikkan wajah-wajah mereka pada neraka, maka mereka pada berkata, celaka kami semuanya karena tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulullah SAW. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana ketika kita dibakar di api neraka, dibolak-balikan terus, maka rasa sakitnya bisa kita bayangkan dari sekarang. Ibarat kita lagi makan daging ayam begitu, ya, ayam panggang bolak-balik sampai matang, ini luar biasa. Makanya sebelum terlambat, mari kita terus berjuang dalam rangka menyelamatkan hidup kita di dunia akhirat dan tidak ada penyesalan ketika nanti di akhirat nanti. Mudah-mudahan semua kita ini yang hadir, jamaah pengajian Al-Mujahidin yang terus bersemangat dalam taklimnya, mudah-mudahan nanti kita juga dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya agar kita tentunya menjadi orang-orang yang mampu melaksanakan segala perbuatan ibadah kepada Allah, ini Syekh Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, khoslatani la syai'an, ada dua perkara, la syai'an afdalu minhuma, bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih utama daripada keduanya ini. Apa itu? Al-imanu billah. Jadi amalan ringan tetapi luar biasa sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang namanya beriman ini kepada Allah harus ada 3 syaratnya. Yang pertama, diyakini di dalam hati.
Kita itu betul-betul harus yakin bahwa Allah lah Tuhan kita yang mesti kita sembah. Hanya Allah lah yang kita mengabdikan diri kita kepada Allah, tidak untuk mengabdikan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam hati kita, lalu kita ucapkan, ya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita akui juga dengan kalimat la ilaha illallah. Udah yakin tuh kita dalam hati, diucapkan dengan lisan. Tapi nggak cukup diyakini, nggak cukup diucapkan. Yang terpenting adalah arkanun bil amal, mengamalkan, atau mu'amalun bil arkan, mengamalkan dengan rukun-rukun imannya. Makanya kenapa ini menjadi amalan yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah? Sebab tidak ada perbuatan-perbuatan yang lain tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak beriman, biar kata sehat walafiat mungkin ada sengajinya Pak kemarin ini. Tapi alhamdulillah nih, iman kita masih ada. Kita hadir ke sini itu yang melangkahkan kita adalah karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia banyak uangnya, tapi imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang. Sedekahnya mungkin masih males, masih banyak ngeremnya. Tetapi imannya bagus, walaupun dia hartanya sederhana, tapi dia gemar untuk bersedekah. Dia gemar untuk membantu orang. Ini karena iman kepada Allah. Dia berani, dia mau, dia ikhlas untuk mengamalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia sudah menyatakan dalam dirinya, raditu billahi rabban. Aku ridho Allah itu adalah sebagai Tuhanku. Bahkan kata Nabi, man radiya billahi wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wajabat alaihi jannah. Barang siapa orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, wajabat alaihi jannah, maka wajib atasnya adalah surga. Makanya kita harus bahagia dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Islam yang kita punya, yang kita masuk di dalamnya sebagai agama kita, dengan Muhammad sebagai nabi kita. Kita harus pertahankan itu dalam hati kita supaya kita termasuk dalam kategori tadi disampaikan oleh Nabi, wajib alaihi jannah, wajib bagi mereka itu yang seperti itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Allah perintahkan, jangan ragu, kita laksanakan. Allah perintahkan kita sholat, laksanakan sholat. Termasuk Allah perintahkan kita ta'lim kayak begini, maka ini adalah bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yakin, diucapkan sudah diamalkan, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hayatan thayyiban. Kan ada dalam surah yang lain, dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila amalan sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa orang yang mengerjakan amal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah mukmin, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang thayyiban, yang baik. Apa cirinya kehidupan yang baik? Yang pertama, Allah kasih rizkinya halalan thayyiban mubarakan. Allah kasih rizki yang halal, yang baik, berkah lagi untuk kehidupan kita, untuk kehidupan keluarga. Tadi mungkin salah satunya rizki yang halal berkah, bisa juga berbagi kita dengan lewat sedekah kepada mereka yang membutuhkannya. Yang kedua, diberikan ketenangan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang namanya hidup, kalau hati kita enggak tenang, susah lah. Kalau hati kita udah gelisah, bisa kurus padahal kita mikirin itu. Kenapa kita enggak tenang? Mungkin banyak masalah, udah banyak masalah, enggak minta perlindungan kepada yang bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau kita udah punya Allah, kita yakin dengan Allah,
maka insya Allah hati kita tenang. Kenapa? Allah yang akan membimbing hidup kita, Allah yang akan mengarahkan hidup kita, Allah yang akan beri petunjuk kepada hidup kita. Makanya kalau orang-orang yang sudah subih mah biar kata di dalam hutan, di atas gunung, mereka mah hidup dengan adem air, tenang. Kenapa? Langsung udah percaya banget 100% backingannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita meskipun kita jauh dari mereka-mereka yang sudah seperti itu, paling tidak terus perjuangkan kita untuk mendapatkan kehidupan yang hayatan thayyiban lewat mengerjakan amal-amal saleh. Kemudian kalau cirinya apa lagi? Cirinya orang kalau udah mendapatkan hayatan thayyiban, dia akan qanaah. Dia akan menerima apapun itu dan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah dia merasa tidak puas. Makanya orang yang mendapatkan rezeki yang qanaah sedikit banyak selalu disyukuri. Pertama syukur adalah secara lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua secara aplikasi perbuatan yang udah kita dapat digunainya untuk di jalan yang Allah ridho, untuk nafkah keluarga, untuk membantu sesama, itu yang Allah ridhoi. Insya Allah yang begitu adalah merupakan ciri-ciri orang yang sudah hayatan thayyiban. Ya, ridho otomatis kita ridho, dan ada satu lagi yaitu syukur kepada Allah. Dia selalu bersyukur apapun yang telah ditimpakan atau yang diberikan oleh Allah kepadanya, tidak pernah dia mengeluh meskipun Allah uji dia dengan penyakit yang dideritanya. Dia tetap bersyukur kepada Allah. Karena apa? Penyakit yang dideritanya, yang ditimpakan kepada orang-orang muslim, lalu dia bersabar, itu akan menghapus daripada dosa-dosa yang dimilikinya. Haji alhamdulillah nih, sekarang mulai sehat banget ya. Udah mulai pulih. Ya udah lama juga, tapi beliau bersabar. Insya Allah kesabaran beliau nih itu akan mengangkat dosa secara perlahan-perlahan. Syukur-syukur nanti sampai habis dosanya. Amin. Makanya ketika kita sakit, jangan ngerusulah bahasa kampungnya. Ya Allah, Allah udah sayang amat ya sama saya. Udah saya miskin, penyakitnya berat lagi ini misalnya. Yang lainnya yang kaya, sehat-sehat baik, bertambah banyak duitnya. Jangan begitu. Semuanya Allah yang Maha Tahu. Allah berkehendak apapun yang terjadi pada hamba-hambanya, kita hanya pasrah, bertawakal dan ridho atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi kenapa perbuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dicintai oleh Allah? Karena bisa melahirkan amal-amal soleh yang menjadikan manusia itu mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah yang kedua, ya, emang gak banyak-banyak, hadisnya cuma ada dua doang tuh. Satu dari al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua adalah wayan fa'al muslimina, dan juga yang kedua bermanfaat bagi orang-orang muslim. Jadi hidup kita itu ada manfaatnya. Makanya tadi Gero kalau lemah bubar dari kajian, bubar kajian. Makanya terus beliau perjuangkan. Kenapa beliau diperjuangkan? Dengan adanya pengajian ini diharapkan ada manfaatnya. Manfaatnya buat siapa? Ya buat kita yang sebagai jamaahnya. Satu, ya secara kasar manfaat. Satu, manfaatnya kita bisa bersilaturahmi. Silaturahmi adalah bagian daripada ibadah, karena diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasul. Jadi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambungkanlah tali silaturahmi. Kan bisa enak kita bisa silaturahmi. Kita datang mengucapkan salam, kita bersalaman, insya Allah dosa-dosa kita rontohkan, enak tuh. Kita juga bisa melihat nih siapa saudara-saudara kita nggak hadir satu kali, nggak hadir dua kali, nggak hadir langsung. Kenapa dia nggak hadir? Mungkinkah dia sakit? Kan seperti itu. Nanti kalau sakit kan bisa kita bantu doa bareng-bareng di sini,
itu pun merupakan bagian daripada suatu hal yang bersifat bermanfaat bagi sahabat kita, bagi jamaah kita. Apalagi ya orang mukmin yang bisa bermanfaat untuk mukmin yang lainnya, yaitu orang yang bisa membuat mukmin yang lain tersenyum gara-gara kita nih. Jangan sebaliknya, jangan gara-gara kita membuat mukmin yang lain malah terluka. Tapi jadikan mereka itu supaya tersenyum kepada kita. Kalau mereka sudah tersenyum kepada kita, berarti kita ada manfaatnya buat dia. Ya contohnya, misalnya ketika dalam kehidupan kita nih ada tetangga yang barangkali kelaparan, datanglah kita tuh ngasih makanan, kira-kira dia bahagia nggak tuh? Bahagia banget, tersenyum, bahkan berdoakan kepada Allah, kepada kita yang ngasihnya. Kenapa? Dengan sebab dikasih oleh saudaranya yang muslim, dia bisa makan, keluarganya bisa bertenaga lagi, bisa beraktivitas lagi karena sudah makan kali. Coba kalau kita biarkan, dosa juga gitu nih, membiarkan saudara kita terlantar kelaparan. Apalagi yang lebih hebat lagi mah, melunasi utangnya. Misalnya kalau Ustaz Nawawi nanya sama kita, berapa utangnya? Sekian juta. Coba tenang, saya bayarin. Kira-kira bahagia gitu? Bahagia, berarti manfaat tuh. Misalnya manfaat, kenapa? Kita bisa berguna bagi orang lain, menghilangkan beban orang lain gara-gara perbuatan kita yang kita berikan kepadanya. Nah ini ya, jadi di samping memang banyak perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan yang bisa bermanfaat buat orang lain, tapi paling tidak yang paling bagus adalah bisa membuat orang-orang mukmin yang lain tersenyum gara-gara kita. Artinya apa? Ada kekeluargaan yang sangat luar biasa, ada keharmonisan yang sangat luar biasa yang dijalin, sehingga tidak saling melukai, tetapi bahkan saling menyayangi, saling mengasihi di antara kita sebagai seorang muslim, sehingga mungkin tidak ada lagi yang namanya permusuhan, yang ada saling bantu-bantu menjalin persatuan dan kesatuan dalam menjalin kasih sayang dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak begitu. Nah makanya di dalam pengajian ini pun tadi merupakan pelaksanaan realita, ya, realita daripada hadis tadi. Ketika kita udah punya iman, masa kita diimbang? Ada pengumuman pengajian, katanya beriman. Kalau godaan udah pasti, ya godaan udah pasti. Ada yang pengen melihat takut delapan baik mungkin. Ada yang pengen lihat bola pakai nggak ada yang bola ya. Kalau ada yang pengen kemana? Pasti itu godaan kita. Setiap orang pasti godaan. Tetapi ketika itu sudah terjadwalkan, nah maka jadwal-jadwal yang lain itu bisa kita atur. Jangan sampai kita meninggalkan pengajian-pengajian yang sudah memang ditetapkan, dan ini adalah bagian daripada kewajiban kita. Jadi ketika kita ngaji bukan membahagiakan ketua doang, bukan, tetapi kita melaksanakan kewajiban kita sebetulnya. Buat siapa pahalanya? Ya buat kita yang ngaji. Di samping ketua juga kebagian. Kenapa? Karena lewat ketua yang membentuk pengajian ini, lalu siapkan berbagai fasilitasnya, ada pengajian dan yang menginformasikan lewat pengeras suara, PPR Samrawi juga yang ketik di handphone, yang menginformasikan, yang oke hadir juga, semuanya kebagian pahalanya. Karena ini adalah sesuatu yang bersifat positif, yaitu dalam rangka melaksanakan taklim, yang tadi taklim itu adalah membuka jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perlu kita sadari, apalagi kita nih memang usianya adalah usia 40 tahun ke atas rata-ratanya. Paling yang muda sini ya Ustaz ini nih, Ustaz Holid paling muda, Ustaz Fajri. Ya kalau saya mah 40 tahun ke atas kita rata-ratanya. Itu emang udah dikit lagi kita mau menuju. Siapa? Oh iya. Ini mudanya ini. Iya. Kalau kata orang Pangeran dunia ini adalah tempat persinggahan untuk menuju perjalanan panjang.
nanti pesta akan berakhir. Kapan tuh pesta akan berakhir? Hidup di dunia akan berakhir. Ya. Gitu. Jadi makanya kita jangan terlena dengan kehidupan di dunia ini. Mumpung kita masih diberi kesehatan, dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Kita gunakan ladang ini untuk bercocok tanam dengan amaliyah soleh agar kita nanti diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua hal tadi kita camkan dalam diri kita patrikan dalam diri kita, jangan sampai lemah. Makanya Nabi sampaikan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Maka kita harus kontrol terus, kita isi agar iman kita itu terus naik. Jangan sampai iman yang udah kita pupuk sejak awal lalu hancur lebur di saat kita menjelang usia tua, apalagi menjelang sakaratul maut. Iman kita hilang, itu teramat sangat bahaya. Makanya terus kita perkuat keimanan dalam diri kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah banyak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat di waktu wayahnya jangan ditinggalkan. Al-Quran juga jangan cuma menjadi perhiasan rumah, disimpan di lemari yang paling tinggi, tidak pernah kita baca. Ingat, suatu saat nanti dia akan datang kepada kita bagi yang membacanya untuk memberikan pertolongan kepada kita. Memang ya sejujurnya terkadang kita lupa untuk kehidupan kita masa depan. Karena apa? Yang dilakukan kehidupan masa sekarang, terkadang lupa untuk masa depan ke sana, ya. Padahal kan dunia saja harus menjadi contoh bagi kita. Apa contohnya? Kadang-kadang yang banyak duit mah rumah dibagusin. Untuk siapa? Untuk kedepannya, untuk masa depannya. Tanah kita beli, mumpung murahnya kita beli untuk kedepannya. Seperti itu sebetulnya. Nah, kita harus mencontoh dari kehidupan kita yang nyata, bahwa kita pun punya masa depan yang nanti di akhirat. Apa nih yang boleh kita persiapkan untuk masa depan kita di akhirat? Sudah cukup belum amalan kita nih yang selama ini sudah 60 tahun usia kita misalkan, sudah cukup belum untuk masuk ke dalam surga Allah? Apakah di usia kita yang 60 ini banyakkan yang maksiatnya ketimbang ibadahnya kepada Allah? Makanya memang sangat penting yang namanya muhasabah diri kita, ngelihat-lihat, ngebaca diri kita, apa baik yang boleh kita kerjain. Jangan-jangan kita banyakkan maksiat ketimbang ibadahnya kepada Allah. Cuman kan kita jarang, kadang-kadang yang kayak begitu mah, ya paling kita kalau hitung-hitung apa? Hitung-hitung saldo rekening, gitu kan? Hitung saldo rekening, cukup orang ya ini untuk ini, besok katanya pengen kegiatan ini, cukup orang dengan saldo yang ada itu paling kan, ya kan? Kita jarang banget intervensi untuk yang urusan itu akhirat mah. Nah ini yang harus kita camkan dalam diri kita, dalam hati kita, iman kepada Allah dan yakin bahwa kita tidak akan pernah hidup abadi di alam dunia ini. Makanya tadi Kiai sampaikan, kita yang udah tua, apa dunianya yang udah tua, ya? Tapi ya apa akhir zaman, ya? Tapi emang kita yang udah tua, udah diambilin baik. Tadi juga berusia 46 tahun tangga diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Murid saya juga, anak juga dari murid saya juga diambil oleh Allah tadi. Anaknya 10 kalau nggak salah. Yang satu di Permeman, diambil. Jadi meninggal itu tidak mesti usianya harus puluhan tahun, 70, 63, tapi 40 udah diambil oleh Allah. Kita ini sebetulnya lagi nungguin, lagi nungguin giliran kita ini kapan. Nah makanya, tapi supaya nunggunya kita ini bermanfaat, maka harus apa? Disibukkan dengan kegiatan taklim, disibukkan dengan kegiatan ibadah. Jadi menunggu kita nggak sia-sia. Begitu datang malaikat Israel menjemput,
Mudah-mudahan kita husnul khotimah, mati dalam keadaan terbaik di penghujung hidup kita. Jangan sampai nanti kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya mesti kita minta tuh di dalam berdoa kepada Allah, minta dimasukin surga, minta di husnul khotimah kan. Makanya kan dalam sujud terakhir para ulama kita mengajarkan, dalam sujud terakhir boleh lama-lamain, minta di situ biar husnul khotimah, ya, biar mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Boleh, asal jangan minta dengan bahasa Indonesia. Misalnya kita dari sujud terakhir doanya dengan bahasa Indonesia tapi diucapkan, nah itu tidak boleh. Kalau pakai bahasa Indonesia jangan diucapkan, cukup di dalam hati. Gak ada. Karena apa? Karena sholat itu berbahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Misalnya lagi sujud, ya Allah kasih saya rezeki yang berlimpah, berlimpah kalau sholat kita. Karena doa dalam sujudnya pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, di dalam hati saja, nggak usah diucapkan, supaya sholat kita nggak batal. Ya. Itu hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Memang cuma dua doang, gitu ya, supaya nggak lama-lama. Sebetulnya cuma dua doang. Gitu. Karena memang dijadwalkan dari sampai jam 9. Ya nggak apa-apa sih kalau jam 9:46 gitu ya. Kalaupun mau lama-lama, ya takutnya sebelum ngantuk, kalau udah ngantuk malah repot gitu ya, usul ya banyak kegiatan yang lain. Yang penting mah udah kita gugurkan kewajiban kita untuk taklim di malam hari ini, sebagai kewajiban kita sebagai anggota dan jamaah untuk memakmurkan masjid Al-Mujahidin yang kita isi, salah satunya memakmurkannya lewat taklim di malam Senin. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini mah bukan kiai, tetapi pengen ngobrol bareng baik ya. Makanya orang kita baca pengen ngobrol bareng, sharing terhadap agama. Mudah-mudahan dengan dua tawassul bil haq wa tawassul bis sabr kita semakin diperkuatkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.